Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Aditya Widianto dari kelas 1C Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan ringkasan jurnal yang berjudul Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen yang dituliskan oleh Dr. Mahmud Hanafi tahun 2015. Organisasi dan manajer. Yang pertama, pengertian organisasi. Organisasi bisa didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, seseorang membentuk panitia peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dari orang ini mengumpulkan teman-temannya. Kemudian, orang tersebut membagi tugas kepada teman-temannya. Lalu yang kedua, manfaat dari organisasi. Organisasi mempunyai manfaat karena dengan organisasi pencapaian tujuan akan lebih efektif dan lebih efisien. Kerja sama orang-orang dalam organisasi memungkinkan terjadinya situasi tersebut. Secara spesifik, organisasi bisa memberikan manfaat seperti berikut. Yang pertama, organisasi dapat melayani masyarakat. Kemudian yang kedua, organisasi mencapai tujuan. Yang ketiga, organisasi memberi karir. Dan yang keempat, organisasi memelihara ilmu pengetahuan. Yang B, proses manajemen. Proses manajemen mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kata proses ditambahkan untuk mengartikan kegiatan yang dilakukan dengan cara sistematis dan kegiatan tersebut dilakukan oleh manajer pada semua tingkat. Pada intinya, ada banyak variasi fungsi manajemen, mulai dari yang sederhana yaitu 3 fungsi, sempat yang lebih banyak yaitu 5 fungsi. Bagian berikut ini menjelaskan lebih lanjut masing-masing fungsi manajemen tersebut. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Lalu yang C, jenis-jenis manajemen. Manajer dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatan dan bidangnya. Berdasarkan tingkatnya, manajer dibagi dalam yang pertama, 1. Manajer tingkat bawah atau first line. Yang kedua, manajer tingkat menengah atau middle. Dan yang ketiga, manajer tingkat atas atau top. Berdasarkan bidangnya, secara umum, manajer dapat dikelompokkan ke dalam 2 pengelompokan. Yang pertama, manajer umum atau general dan manajer fungsional. Manajer fungsional dapat dikelompokkan berdasarkan bidangnya. Yang pertama, manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer operasi, manajer sumber daya manusia, dan manajer lainnya. D. Peranan manajerial atau managerial role. Yang pertama, peranan hubungan manusiawi atau interpersonal roles. Peranan hubungan manusia mencakup 3 macam peranan. Yang pertama, peranan figur bapak atau figurehead. Yang kedua, peranan pimpinan atau leader. Dan yang ketiga, peranan penghubung atau liaison. Yang kedua, peranan informasi atau informational roles. Dengan peranan hubungan manusia, manajer mempunyai banyak informasi yang perlu. Peranan informasi ini merupakan konsekuensi lanjutan dari peranan hubungan manusia. Ada 3 macam peranan informasi. Yang pertama, monitor. Yang kedua, diseminasi. Dan yang ketiga, juru bicara. Yang tiga, peranan pengambil keputusan atau decision roles. Informasi merupakan input penting dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, konsekuensi logis dari peranan informasi adalah peranan pengambilan keputusan. Peranan pengambilan keputusan terdiri dari 3 macam. Yang pertama, kewirausahaan. Yang kedua, penyelesaian gangguan. Yang keempat, membagi sumber daya. Dan yang keempat,
Yang ketiga maksud saya pembagi sumber daya. Dan yang keempat perunding. Tantangan bagi manajemen. Dunia ditandai dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Perubahan lingkungan tersebut mau tidak mau akan berpengaruh bagi manajemen. Sama seperti lainnya. Jika manajemen atau manajer tidak menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut, manajer tidak akan efektif lagi. Manajer akan hilang ditelan bumi. Agar selalu sukses dan berkembang, manajer harus selalu beradaptasi dengan lingkungannya. Kegiatan belajar akan ditutup dengan ulasan beberapa isu yang menjadi tantangan bagi manajer. Isu tersebut ada yang pertama, pendidikan dan pengalaman atau profesionalisme. Yang kedua, kebutuhan akan visi. Yang ketiga, globalisasi. Dan yang keempat, tanggung jawab etika dan tanggung jawab sosial. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.